Patung Liberty dibuat oleh pemahat patung Prancis Frédéric Auguste Bartholdi. Bagian dalam patung ditopang oleh 4 tiang besi kuat yang didesain oleh Gustave Eiffel yang menyangga ratusan lembaran tembaga tipis. Kemudian Eiffel menggunakan desain rusuk patung Liberty untuk membangun menaranya yang terkenal di Paris. Para pembangun memakai 300 jenis palu yang berbeda guna membentuk 31 ton tembaga yang digunakan untuk patung itu. Patung itu rampung berkat salah satu kampanye penggalangan dana pertama dalam sejarah. Pada awalnya, Bartholdi menggalang dana pembangunan patung itu di negaranya sendiri. Kemudian, lebih dari 120.000 penyumbang di Amerika Serikat ikut serta untuk memberi patung itu fondasi. Untuk membangun patung dan fondasinya dibutuhkan dana lebih dari $500.000. Di masa sekarang jumlah itu setara dengan $10 juta atau 145 miliar rupiah lebih. Fondasi patung itu didesain secara terpisah oleh seorang arsitek Amerika dan dibangun di halaman benteng Fort Wood di Pulau Bedloe. Tempat itu baru dikenal sebagai Pulau Liberty pada 1956. 70 tahun setelah patung tersebut didirikan. Tapi sebelum itu terjadi, patung dirakit dulu di dekat Parc Monceau, Paris. Penduduk setempat begitu mencintai patung tersebut sehingga mereka menamakannya Lady of the Park atau Nyonya Taman. Rencana awalnya patung akan siap pada 1876, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-100 penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Tapi proses pembangunannya ternyata sangat rumit, sehingga membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada yang direncanakan. Patung itu akhirnya tiba di Prancis pada 17 Juni 1885 berupa lebih dari 300 potongan tembaga terpisah dan dikemas dalam 214 peti di kapal Prancis Iselle. Pada suatu ketika dalam perjalanan itu, kapal sempat terperangkap badai mengerikan dan nyaris tenggelam. Patung itu bisa saja berakhir di Baltimore, Boston, San Francisco, atau Philadelphia. New York tidak punya cukup uang untuk membayar fondasinya, dan masing-masing kota tadi bersedia membayar seluruh pembangunannya, asal boleh memilikinya. Lengan patung Liberty berdiri secara terpisah di Madison Square Park selama 6 tahun untuk menarik perhatian orang terhadap masalah pendanaan sampai masalah itu teratasi. Tapi sebelum sampai di Amerika Serikat, kepalanya sudah dipamerkan di pameran dunia di Paris untuk menggalang dana bagi proyek tersebut. Sebuah soneta terkenal tulisan Emma Lazarus berjudul The New Colossus diletakkan pada sebuah lempengan di dalam patung itu. Soneta itu ditulis pada 1883 sebagai bagian dari kampanye penggalangan dana. Soneta itu membandingkan patung Liberty dengan patung Colossus di Rhodos, Yunani dan mengatakan dia ada untuk melindungi mereka yang membutuhkan bantuannya. Saat pembangunan selesai pada 1886, patung itu menjadi konstruksi besi tertinggi di dunia. Tapi hanya 3 tahun kemudian, Menara Eiffel mengambil alih gelar itu dan masih memegangnya sampai hari ini. Selama 16 tahun, patung Liberty merupakan satu-satunya mercusuar bertenaga listrik. Cahayanya keluar dari obor patung itu. Dia pun punya seorang penjaga mercusuar, tapi pemerintah tidak ingin membayarnya dan Dewan Mercusuar menyadari bahwa itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Maka karir mercusuar Lady Liberty berakhir pada 1902. Banyak keluarga tinggal di Fort Wood di Pulau Liberty pada abad ke-19 sampai pertengahan 1930-an. Anak-anak yang tumbuh di sana bersenda gurau dengan menjatuhkan bola bisbol dari mahkota patung Liberty. Benteng itu sekarang menjadi bagian dari fondasi patung Liberty. Pada 1983, pesulap David Copperfield membuat patung itu menghilang di depan banyak orang. Mereka duduk di platform saat David Copperfield membuka sebuah tirai dan menunjukkan area luas yang kosong, tempat seharusnya patung Liberty berada. Sebenarnya, platform itu bergerak perlahan mencapai titik tempat patung itu tidak terlihat di balik salah satu menara di sana. Lady Liberty menerima obor dan api baru pada 1984. Obor itu terbuat dari tembaga dan tertutup oleh lembaran emas 24 karat.
Obor yang asli harus diganti karena kebocoran, tapi kita masih bisa melihatnya di Museum Patung Liberty. Sebagai bagian dari renovasi itu, Patung Liberty mendapatkan tambalan hidung dan perbaikan struktur penyangga. Struktur yang asli sudah agak bergeser dari tempatnya. Para ahli menemukan bahwa kepalanya dipindahkan sejauh 60 cm dari pusatnya, dan lengannya dipasang 45 cm lebih jauh dari yang seharusnya. Karena Lady Liberty terbuat dari tembaga, warna aslinya sama berkilaunya dengan koin penny. Jika kamu kumpulkan semua tembaganya, itu akan cukup untuk membuat 30 juta koin. Selama puluhan tahun, reaksi kimia antara tembaga dengan udara telah mengubah warna patung itu menjadi hijau. Patung itu pernah terlihat setengah berwarna coklat dan setengahnya lagi hijau. Tinggi Lady Liberty yang berdiri di pelabuhan itu setara dengan bangunan 22 lantai. Panjang wajahnya seukuran tempat tidur queen size dan tangannya 2 kali panjang wajahnya. Seandainya dia ingin membeli sepatu, maka ukurannya adalah 879. Lingkar pinggangnya sepanjang bus tingkat dan beratnya sekitar 5 kali lipat seekor T-Rex. Karena begitu tinggi dan terbuat dari tembaga, patung itu sering tersambar petir. Untungnya, fondasi besarnya yang terbuat dari beton dan granit bisa menahannya dan melindunginya dari 600 sambaran petir setiap tahun. Hal ini memang tidak terlihat saat kamu berkunjung, tapi Lady Liberty berdiri di atas belenggu dan rantai yang patah. Itu melambangkan kebebasan. Bertoldi pada awalnya berpikir akan meletakkan rantai di salah satu tangan patung itu, tapi akhirnya hanya memberinya tablet batu. Duri-duri di kepala patung Liberty melambangkan sinar matahari, dan mahkotanya seharusnya adalah halo. Ada 7 duri yang mewakili 7 samudra dan 7 benua di dunia. Duri-duri aslinya berkarat, jadi yang kita lihat sekarang ini dipasang kemudian. Fondasinya sekarang mempunyai museum tempat kita bisa mempelajari segala hal tentang sejarah patung Liberty. Dari sana, kita bisa menaiki tangga logam sempit yang terdiri dari 354 anak tangga menuju mahkotanya. Mahkotanya begitu sempit sehingga hanya muat 10 orang sekaligus, tapi ada 25 jendela yang mengesankan di sana. Di musim panas, mahkota patung menjadi rumah sementara bagi burung alap-alap kawah. Di musim dingin, burung hantu sering terlihat di sana. Meski patung, Lady Liberty tidak selalu berdiri diam. Saat angin cukup kencang, dia bisa berayun sekitar 8 cm dan obornya akan berayun 2 kali lipatnya. Kamu tidak bisa pergi ke Pulau Liberty dengan kapal pribadi dan berlabuh begitu saja di sana. Satu-satunya jalur resmi yang diizinkan adalah dengan kapal feri wisata Patung Liberty. Dan ternyata ada lebih dari satu patung Liberty, sebuah replika patung perunggu lebih kecil yang berfungsi sebagai model untuk patung New York, berdiri di Jardin du Luxembourg di Paris. Satu patung lagi, replika dalam ukuran seperempat dari monumen ikonis itu, terlihat di sebuah pulau di Sungai Seine yang juga di Paris. Dan ada tiruan obor Liberty berlapis emas dengan ukuran yang sama di pintu masuk menuju Pont de l'Alma Tunnel di Paris. Orang dari seluruh dunia mensponsori monumen ini sebagai simbol persahabatan antara Prancis dengan Amerika Serikat. Faktanya, ada lusinan tiruan patung terkenal ini di seluruh dunia. Penduduk resmi terakhir Pulau Liberty adalah keluarga pengawas patung Liberty. Mereka mendapat perumahan gratis di Pulau Liberty sampai rumah mereka rusak karena hurikan pada 2012. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.